Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa di live IG pada kesempatan malam hari ini, yaitu di tanggal 4 Juli 2023. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya hendak membahas soal bisnis plan ya, X pajak. Kenapa tema pada kesempatan hari ini berbeda dengan beberapa periode yang lalu? Sengaja saya angkat bisnis plan ini, X pajak ini kaitannya dengan misalnya ada teman-teman di sini yang hendak baru mulai bisnis, ya, hendak baru mulai bisnis, agar teman-teman ini tahu apa saja yang akan dihadapi di kemudian hari berkaitan dengan rencana bisnisnya. Jadi yang namanya pajak itu tidak bisa terlepas ya daripada transaksi. Jadi pajak itu adalah sebuah konsekuensi yang logis ketika kita mendapatkan pendapatan ataupun nanti mendapatkan yang namanya penghasilan. Nah, pada kesempatan hari ini tanggal 4 Juli, oke, ini banyak yang akan saya bahas ya. Jadi nanti jika ada teman-teman yang hendak bertanya, silakan nanti ketik di kolom komentar. Untuk sesinya ya, paling sekitar nanti 30-40 menit saya akan menjelaskan tentang teori ataupun tentang kondisi ya di lapangan seperti apa. Nanti teman-teman yang bergabung silahkan nanti kalau merasa memiliki hal pertanyaan yang relate dengan tema kali ini kita bisa bahas, atau mungkin ada pertanyaan di luar ini ya. Nah, yang namanya bisnis plan ya, kita bongkar yang namanya bisnis plan ya. Jadi bisnis plan adalah sebuah rencana bisnis ya, mulai dari awal hingga nanti tahapan pengembangan, ataupun dari rencana awal hingga tahapan pengembangan ataupun nanti tahapan exit. Kadang para pengusaha ya, para pengusaha teman-teman di sini kadang hanya berpikir tentang bagaimana memulai dan bagaimana mengembangkan. Kadang tidak dipikir juga bagaimana exit mekanismenya. Karena kadang dan seringkali dibutuhkan rencana-rencana exitnya juga ya. Tetapi itu semua kembali kepada rencana awal kita. Jadi kita bikin bisnis itu tentu harus dengan serangkaian mindset ya. Mindset yang pertama adalah, mindset ini penting karena nanti akan menentukan seluruh gerak kita, seluruh tempo ya, istilahnya seluruh tempo rencana bisnis yang hendak kita lakukan. Nah, mindset yang paling penting yang pertama adalah tentang ketika kita mulai bisnis ini tujuannya apa? Tentu bisnis itu tujuannya adalah untung atau profit. Tetapi koridornya adalah begini, bahwa kita bisnis, kita ingin seberapa kaya ya. Karena ini nanti penting. Misalnya dalam bisnis ini 10 tahun lagi gimana caranya aset pribadi saya punya 10 miliar atau 20 miliar atau 30 miliar. Monggo terserah teman-teman. Karena dari angka saya ingin seberapa kaya ini nanti akan berhubungan langsung dengan seberapa cepat saya menjadi kaya. Bicara seberapa cepat ini menjadi kaya ini nanti berkaitan dengan investor atau berkaitan dengan partner bisnis kita, atau termasuk pola-pola pengembangannya. Misalnya saya ingin secepat ini menjadi kaya dengan cara franchise dan segala macamnya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan seberapa lama saya ingin menjadi kaya. Tentu kalau ingin seberapa lama menjadi kaya adalah tentang prinsip going concern atau prinsip kelangsungan usaha, di mana itu harus didukung oleh organisasi yang lengkap, organisasi yang dinamis dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah bisa menjawab tentang mindset ini dulu, baru kemudian kita akan masuk kepada tahapan yang lain, yaitu tentang kita menentukan produk atau jasa ya. Kita ingin mau menjual produk atau mau menjual jasa. Kalau menjual produk, tentu resikonya ya, menjual produk ini berkaitan juga dengan misalnya ya kita produksi ya. Kita ingin menjual barang, berarti pilihannya ada dua, yaitu kita manufacturing ya, ada proses produksi, atau kita dagang ya. Yang ketiga adalah sektor jasa, itu berarti kita akan mendeliver jasa atau buah pikir kita atau skill kita, atau bisa juga yang berkaitan juga jasa ini berkaitan dengan aset, misalnya jasa rental mobil, jasa rental AC, jasa rental komputer atau dan lain sebagainya. Tetapi dari keempat hal ini, manufacturing, perdagangan, kemudian jasa, buah dari skill kita, ataupun nanti kombinasi dengan aset kita. Nah, ini juga akan menentukan seberapa banyak modal yang kita perlukan. Nah, seberapa banyak modal yang kita perlukan ini nanti akan berkaitan langsung dengan aset yang kita punya, yaitu bahwa usaha ini akan kita kembangkan dengan uang sendiri
atau usaha ini akan kita kembangkan dengan pinjaman bank, atau usaha ini nanti akan kita kembangkan juga dengan partnership pihak lain, entah orang lain, entah kemudian perusahaan lain, ataupun nanti juga berencana untuk menjual usaha atau jasa ini dalam bentuk saham. Kita nggak tahu nanti ya ke depannya, tetapi kita kembali ke dasar bahwa bisnis plan atau rencana bisnis ini harus kita susun sedemikian halnya sampai titik tertentu. Misalnya, oke, planning saya awal adalah omsetnya kira-kira yang kemudian secara pajak juga murah misalnya. Karena begini teman, dengan mengetahui pajak ini juga akan sekaligus akan menentukan kita juga dalam hal kita membuat strategi, ya, strategi penjualan misalnya. Karena bicara strategi penjualan pasti akan bicara juga mengenai pricing. Nah, pricing ini menjadi penting untuk teman-teman ketahui, karena dengan memahami pajak maka teman-teman baru bisa menentukan pricing yang tepat. Karena kembali lagi ke prinsip pricing ini, nanti kita juga akan berpikir tentang siapakah kompetitor kita. Apakah kita punya kompetitor atau tidak. Kalau misalnya kita tidak memiliki kompetitor, tentu akan jauh lebih mudah ya kita dalam menjual produk atau jasa karena nggak ada saingan. Beda cerita jika ada saingan. Nah, saingan ini juga akan harus kita lihat. Saingan kita ini sudah seberapa besar dia, atau masih kecil, atau menengah, ataupun sudah besar. Tentu kalau kita paham pajak, maka ketika omset kita kurang dari 4,8 ya untuk sektor manufaktur ya dan soal perdagangan ya. Ketika omset setahun kita masih kurang 4,8, nah ini adalah titik kita bisa berkompetisi dengan kompetitor. Walaupun kompetitor kita itu skalanya besar, kita tidak ada masalah ketika omset kita belum tembus 4,8 karena kita masih bisa menggunakan tarif PPh final yang murah ya. Hanya omset dikalikan 0,5%. Nah, tentu di fase awal ini sebelum omset kita tembus 4,8, kita bisa bersaing ketat dengan kompetitor sebesar apapun. Karena apa? Kompetitor kita pasti dia menjual barangnya ditambah PPN. Jadi, jika misalnya ya menjual barang ini, korek ini misalnya 10.000, kita bisa menjual ini 10.000, tetapi kompetitor kita harus menjual barang ini sebesar 10.000 ditambah 11% atau 11.100. Nah, dua barang yang sama, satunya harganya 10.000, satunya harganya 11.100, tentu konsumen akan memilih harga yang ini ya. Anggaplah ini barangnya sama ya, anggaplah barangnya sama. Nah, ini kesempatan teman-teman nanti untuk bisa memenangkan persaingan di skala starting point. Ini bisa memenangkan. Beda cerita jika teman-teman nggak ngerti pajak ya, maka teman-teman nggak bisa menentukan pricing ini, kompetisi ini ya. Tinggal nanti tahapan yang berikutnya, misalnya kita sudah tembus 4,8 miliar omsetnya, maka kita head to head nih dengan kompetitor ini. Cuman pertanyaannya, sebelum tahap kedua ini terjadi, tahapan pertama ini strategi apa yang bisa kita lakukan ya? Sebelum tembus 4,8, pertama dari sisi omset kita jauh, atau dari sisi harga jual kita jauh lebih murah, minimal 11% dari kompetitor. Nah, tinggal di awal ini yang harus kita susun strateginya agar apa? Agar kita memiliki konsumen yang loyal dulu. Nah, apakah strategi yang tepat itu di awal itu memberikan diskon ya, diskon, ataukah memberikan voucher ya? Buat teman-teman yang sudah berpengalaman dalam bisnis, tentu pilihannya tidak memberikan diskon ya. Pasti memberikan voucher jauh lebih strategis. Karena apa? Dengan memberikan voucher maka peluang ataupun potensi penjualan produk yang lain, jika misalnya teman-teman memiliki 5 produk ya, tentu voucher ini akan dipakai untuk kemudian mendeliver omset-omset produk-produk yang lain. Beda cerita jika dengan diskon-diskon ini kemudian efek pelanggannya menjadi tipis ya. Tetapi kalau dengan metode voucher ini, yang aspek kebutuhan untuk loyalitas daripada pembeli ini jauh lebih bisa dipertahankan. Nah, ini tadi dari strategi harga dan banyak macamnya ya. Kenapa kemudian tema pada hari ini saya bahas, karena saya merasa yang saya jumpai di lapangan ini teman-teman tidak cukup strategis ya dalam hal memilih produk atau jasa yang dijual, kemudian memilih kompetisinya ya di awal-awal ini seperti apa, hingga nanti di stage yang kedua. Ini juga nanti berkaitan dengan apa yang namanya pemilihan bentuk badan usaha ataupun badan hukum yang cocok untuk industri teman-teman ya. Nah, badan hukum ini ya, atau badan usaha ini, selain dia digunakan untuk kendaraan kita mencapai tujuan kita ya, tentu juga ada aspek lain, yaitu misalnya aspek badan hukum atau badan usaha ini nanti juga akan menentukan bagaimana perlindungan aset pribadi kita ya, jika bisnis kita ini kenapa-napa, jika bisnis kita ini kena perkara pilot
atau yang lain sebagainya, ini harta pribadi kita itu tidak terseret. Nah, ini menjadi penting memitigasi di awal atas bisnis plan. Ya, ini kaidah yang paling umum. Nah, kaidah yang berikutnya adalah dalam membuat bisnis plan ini, apa saja yang diperhatikan? Ya, selain tadi memilih badan usaha atau badan hukum yang tepat, kemudian memilih strategi di awal sebelum omsetnya tembus 4,8, strategi pricingnya harus seperti apa? Ini juga penting ya, karena ini nanti dua hal ini berkaitan. Nah, faktor yang paling fundamental di sini adalah tentang bagaimana kita meramu organisasi kita dan aktivitasnya itu dalam sebuah rencana yang besar. Ya, perencanaan bisnis. Tentu perencanaan bisnis itu ada hal yang namanya budgeting ya. Dalam hal budgeting ini juga akan menentukan langkah-langkah kita dan effort-effort kita. Nah, di minggu depan ya, tanggal 11 Juli 2023, saya itu membuat sebuah acara yaitu live Google Meet, yaitu membuat bisnis plan dengan metode bisnis model Canvas. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah pernah menggunakan Canvas seperti itu ya. Nah, acaranya minggu depan tanggal 11 Juli itu juga gratis. Silahkan teman-teman kalau hendak bergabung, nanti di postingan sebelum ini itu ada tata cara bagaimana teman-teman bisa bergabung di acara minggu depan. Di acara minggu depan itu nanti akan saya bahas komplit. Jadi bisnis model Canvas ini namanya. Canvasnya ini ada namanya bisnis model Canvas, dan itu terbagi menjadi 9 blok atau 9 area yang harus teman-teman perhatikan. Jadi ada layering-nya. Layering yang pertama yaitu tentang konsep, ya. Konsep, dan layering yang kedua adalah tentang teknis. Layering yang ketiga kita akan membahas soal efektivitas dan efisiensi yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan di stage atau tahap awal ini, ya. Apa saja 9 bisnis Canvas itu ya? Yang pertama yaitu tentang customer segment, ya. Kita itu ketika mau bikin bisnis, segmennya itu siapa yang hendak kita tuju? Kelas menengah ke bawah, menengah ke atas, atau kelas atas. Nah, ini penting kita kemudian bedah karena segmen ini ya, customer segment ini yang akan memberikan revenue ke kita. Oke. Habis itu Canvas yang kedua tentang value proposition atau preposisi atau positioning apa atas barang kita atau jasa kita atau atas brand kita yang akan dikenang oleh customer segment. Barang atau jasa kita ini ya, ini sesuatu yang mereka butuhkan atau sesuatu yang akan mereka inginkan ya. Penting untuk teman-teman ketahui bahwa sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan itu dua hal yang berbeda. Ya, sama halnya ketika kita bikin planning untuk perencanaan pengelolaan rumah tangga kita ya. Tentu kita akan berpikir tentang must have ya, harus dimiliki, atau nice to have. Nice to have itu tentang alangkah lebih baiknya ya jika kita punya itu. Jadi kata kuncinya adalah alangkah lebih baiknya. Alangkah lebih baiknya ini berarti opsional. Boleh beli, boleh tidak. Tetapi kalau must have itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Nah, bicara mengenai must have ini adalah teknik-teknik marketing. Bagaimana membuat brand image yang nyantol di konsumen agar konsumen ini membeli barang atau jasa kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi customer segmentation. Yang kedua bicara tentang value proposition. Nah, yang ketiga yaitu bicara tentang channel. Canvas ketiga tentang channel. Channel itu adalah barang atau jasa kita ini bisa mereka jumpai di mana ya. Ini tentang channel. Mau lewat online atau offline. Kalau lewat online mau pakai media apa saja. Misalnya mau pakai marketplace, mau pakai TikTok dan segala macamnya. Kalau offline mau bagaimana? Apakah kita perlu jalur distribusi khusus atau tidak? Apakah kita sebaiknya menggunakan model distribusi yang sudah eksis? Apakah misalnya ya menggunakan jalur-jalur yang dimiliki oleh Indomaret dan Alfamart? Bukankah itu channel yang tepat gitu kan? Nah, yang keempat adalah Canvas tentang customer relationship ya, atau kemudian bicara mengenai bagaimana brand kita, perusahaan kita ini berkomunikasi kepada calon pelanggan. Ada PRing di situ dan segala macamnya. Nah, keempat hal ini adalah area kunci bagaimana kita secara kulit ya ini menampilkan performa barang atau jasa kita. Jadi bicaranya adalah efektivitas. Nah, ada hal lain yang bicaranya yaitu tentang efisiensi, yaitu bicara tentang
ya, yang kelima ini kanvas tentang key partnership. Jadi kita akan berpartner dengan siapa saja, dengan skema seperti apa partner-partner ini. Kemudian ada key activities, ya, aktivitas kunci apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melakukan riset terus-menerus? Apakah kita harus membuka saluran distribusi terus-menerus, atau kita akan menguasai value chain yang mana? Yaitu akan bicara tentang key activities. Yang berikutnya yaitu tentang key resource, yaitu resource kunci apa yang harus kita miliki. Apakah kita perlu memiliki gudang? Apakah kita perlu memiliki mesin-mesin yang memang canggih-canggih? Apakah kita perlu memiliki SDM dengan grade yang sekian dan sekian? Itu nanti akan dibahas di area key resource. Jadi area key partnership, key activities, dan key resource ini yang akan menentukan efisiensi perusahaan kita, ya. Efisiensi, kita bicara efisiensi. Kalau yang 4 tadi adalah efektivitas, yang ke nomor 5 sampai nomor 7 ini adalah bicara tentang efisiensi, bagaimana kita melakukan efisiensi terhadap organisasi kita, ya. Nah, yang ke-8 yaitu kanvas tentang yang namanya costing, ya. Sifatnya costing itu kalau di sini namanya cost structure, ya, namanya cost structure. Jadi untuk membuat barang atau jasa itu strukturnya akan seperti apa nanti di laporan laba rugi kita. Ini juga nanti akan menentukan bagaimana sebuah barang atau jasa itu diproduksi dengan misalnya dengan satuan unit atau dengan satuan batch, mana yang lebih murah. Nah, bicara seperti itu. Nah, namanya key resource. Namanya bukan resource, ini kan namanya cost structure, dan yang terakhir adalah tentang revenue stream. Nah, revenue stream ini adalah aliran revenue. Aliran revenue-nya ini kita akan seperti apa mendesainnya? Apakah untuk pembeli khusus, ya, pembeli yang berlangganan, atau nanti akan model yang pembeli yang retail. Nah, ini yang akan menentukan bagaimana perusahaan kita ini memenangkan persaingan. Jadi pemetaan bisnis kita hari ini dan ke depan itu dipetakan menggunakan 9 kanvas ini, ya, yang kemudian diramu, diracik bareng untuk akhirnya menghasilkan satu strategi yang berbeda mungkin, ya, dengan kompetitor. Nah, yang pertama tadi tahapannya, fundamentalnya yaitu membuat business plan dengan membuat 9 kanvas ini. Kemudian kita menentukan strategi, ya, strategi kita memulai kita debut kita di publik atau kita menjual. Nah, bicara strategi ini tadi sudah berkaitan langsung dengan yang namanya sistem perpajakan, ya, sistem perpajakan kita dan bentuk badan atau bentuk usaha kita. Ini nanti yang akan kemudian membuat daya ungkit, ya, daya ungkit atas bisnis plan kita tadi yang berupa 9 blok tadi. Nah, berikutnya kita juga akan menentukan juga ada beberapa teman yang kebingungan, ya. Mas, saya pengen bisnis tapi saya bingung mau bisnis apa. Nah, ini adalah area lain yang kemudian di luar sesuatu yang sudah kita bahas di awal tadi, ya. Ini adalah hal yang lain yang akan kemudian kita coba bahas. Nah, ketika ada teman-teman yang bingung mau bisnis apa, pengen bisnis apa, tentu kembali ke pertanyaan paling basic, ya, yaitu di masyarakat kita ini ada masalah apa. Ini yang paling penting yang harus teman-teman ketahui dulu. Karena apa? Karena bisnis yang eksis, bisnis yang bertahan lama adalah bisnis yang mampu menjawab kebutuhan konsumen, ya. Tidak ada masalah jika misalnya teman-teman membuat barang atau jasa ini adalah sesuatu yang sifatnya imitasi. Sudah ada barang atau jasa di luar sana. Tinggal kuncinya buat teman-teman adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, ini menjadi bagian strategi yang lain juga ketika kita tumpul dalam hal ide ingin bisnis apa. Nah, tentu juga ada beberapa pendekatan, ya, kita ingin bisnis apa, mau barang atau jasa atau manufaktur itu nanti ada turunannya. Misalnya, teman-teman di sini ingin bikin bisnis tapi sehari-hari sudah bekerja sebagai sektor swasta ataupun pegawai negeri, ya, tapi pingin bisnis. Nah, nanti tinggal pertanyaannya adalah jikalau, ya, bisnis ini nanti membutuhkan perhatian khusus, ya, membutuhkan perhatian khusus itu banyak, ya, contohnya misalnya memang akhirnya mau nggak mau teman-teman harus resign dari pekerjaan ini, mau bagaimana? Karena satu waktu nanti ini teman-teman yang kemudian harus memilih, ya, antara pekerjaan yang sudah eksis atau akan mengoptimalkan bisnisnya itu sendiri, ya. Tentu ada pertanyaan sebelumnya, yaitu jika bicara dengan bisnis, ya, barang ataupun jasa yang ingin teman-teman nanti jual, tentu akan kita berpikir dulu, apakah ini bagian dari active income
akan menjadi aktif income kita atau ini bagian dari passive income kita. Kalau memang bisnis itu memang dirancang untuk menjadi passive income kita, ya pilihannya jauh lebih banyak ya. Misalnya kalau berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar kita, misalnya kalau bahasa Jawanya itu kan ada namanya sandang pangan papan ya. Kita ingin bisnis berkaitan dengan sektor primer ya, sandang pangan papan ini. Misalnya dalam hal papan, kayak dalam hal papan kita ingin bisnis apa yang passive income. Misalnya ya sudah kita ingin bikin bisnis kos-kosan karena modal kita nggak gede, atau kita ingin homestay karena kita memiliki aset yang menganggur. Jadi bicara passive income ini kita selidiki dulu, kita memiliki resource apa ini di diri dan keluarga kita. Ada nggak aset-aset yang memang bisa kita optimalkan, kita pakai untuk bisa menjadi bisnis dengan konteksnya tadi passive income. Karena apa? Biar tidak mengganggu pekerjaan teman-teman. Tetapi jika barang atau jasa atau bisnis kita ini hendak kita jadikan active income, kalau ada sekarang teman-teman yang memang belum ada pekerjaan, ya mungkin teman-teman bisa 100% terjun dalam hal bisnis ini. Tetapi jika teman-teman ini adalah setengah-setengah, ya artinya setengahnya bekerja sebagai karyawan, mau PNS atau sektor swasta, ini ada waktunya harus memilih, karena yang namanya bisnis itu pada akhirnya tidak bisa disambi ya teman-teman. Bisnis itu nggak bisa disambi kalau memang ini bagian rencananya adalah dari active income, akan menjadi active income kita. Nah tentu banyak yang namanya beberapa skenario ya yang teman-teman kemudian jalani. Ada yang kemudian memang pelan-pelan akhirnya bisnis itu kemudian bisa di-maintain tanpa dia perlu keluar sebagai karyawan. Tetapi ada bisnis tertentu yang memang menghendaki kehadiran, membutuhkan kehadiran dan kemudian waktu dan banyak sumber daya ekonomi yang harus teman-teman lakukan. Nah ini perkara pilihan ya, tetapi paling enggak dalam kita menentukan dan membuat bisnis plan ini, mitigasinya akan jauh sampai sana ya. Karena berkaitan juga dengan mental yang harus teman-teman miliki selaku kemudian pebisnis. Nah, kalau kemudian kita pilah lagi ya, tadi active income dan passive income sudah kita bisa pilah nih, atau kita sudah pilih nih, saya ingin active income atau saya ingin passive income. Terima saja segala konsekuensinya, ya akan begitu gitu. Nah, kemudian pertanyaan mendasar berikutnya adalah ketika kita sudah memilih active income, maka tentu akan berkaitan dengan skill yang teman-teman memiliki nih ya. Kalau sekarang masih bekerja, bisa jadi pilihan yang paling bijak buat teman-teman adalah yang sesuatu yang berkaitan dengan relasi pekerjaan kita ya. Misalnya kalau kita bicara passive income, kita sebagai karyawan, kita bisa memilih passive income kita dari sektor bursa saham, ya, sektor ya perdagangan saham lah ya, atau komoditi yang lain. Kita bisa pilih itu sembari kita kemudian masih bekerja sebagai PNS. Tetapi kalau kita hendak membuat barang atau jasa sendiri, maka pilihan-pilihan itu menjadi tidak mungkin. Maka yang paling mudah adalah kita berangkat dari hobi kita. Misalnya kita punya hobi apa, yang itu yang bisa ditekuni dan coba dibuatkan prototipe itu diuji ya dengan beberapa kanvas tadi, yang 9 bis kanvas tadi, prototipenya dilakukan, diuji, dicari feedbacknya ya mungkin dari keluarga, dari teman-teman maupun dari circle di luar teman-teman. Menarik adalah begini ya, seringkali tes case kita atas membuat prototipe ini, seringkali kita tesnya hanya kepada saudara dan teman. Nah ini menjadi kelemahan, bahwa ketika kita memberikan barang atau jasa kita ini sebagai trial, prototipe kita, itu feedbacknya kadang biasnya karena apa? Mereka berkomentar, oh ini barangnya enak, ini jasanya oke nih. Itu karena semata-mata tidak enak sama teman-temannya. Coba ketika kemudian kita geser, ya wadah trial kita ini adalah orang lain di luar circle kita. Kita ingin feedbacknya seobjektif mungkin. Nah gimana caranya? Tentu teman-teman harus menyusun yang namanya kemudian beberapa kuesioner ya, yang kuesioner itu isinya benar-benar bisa mengkritisi atas kualitas dan harapan daripada para konsumen. Kalau sekiranya memang barang atau jasa yang memang dihasilkan oleh teman-teman ini sangat bagus, dan dalam hal menghadirkan barang yang berkualitas tadi, mau barang atau jasa yang berkualitas itu memang membutuhkan HPP atau membutuhkan kos produksi atau membutuhkan elemen-elemen produksi dan bahan-bahan yang sangat berkualitas dan tentunya mahal, ya tidak ada masalah bahwa ketika nanti memang harga jualnya mahal. Harga jual mahal ini konteksnya adalah tergantung juga dengan market kita, kembali ke market ya. Jadi ketika kita bicara bisnis kita ini tidak laku, belum tentu ya memang kemudian kalau kita memang kita fair
objektif ya, sangat objektif menilai barang atau jasa yang kita bikin ini memang adalah bisa menyelesaikan masalah masyarakat, atau barang atau jasa ini memang dibutuhkan untuk orang lain bisa menyelesaikan pekerjaan dengan barang atau jasa kita ini, seharusnya kita pede ya menjual barang atau jasa itu karena memang berkualitas dan memang dibutuhkan dan memang menyelesaikan masalah. Perkara segmen atau market yang tidak bisa menelan atau membeli barang atau jasa teman-teman, itu pikiran lain. Ya, itu ada area lain. Jangan-jangan kita salah tempat jualan ya. Sehingga barang atau jasa kita ini nggak laku, tidak cocok dengan customer segmen kita. Nah, ini juga menjadi area evaluasi yang mana teman jangan juga berkecil hati bahwa ketika menciptakan barang dan jasa ini 1 tahun 2 tahun nggak laku. Nah, ini bicara juga penting ya. Ketika kita bicara 1 tahun atau 2 tahun melakukan prototyping, kemudian kita mulai jualan, kita memulai memperluas pasar ini, anggaplah kita butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun ya. Anggaplah 2 tahun untuk membuktikan kita berhasil atau tidak. Ya, dalam perjalanan nanti tidak ada masalah jika teman-teman nanti pivot atau switching ke yang lain ya. Tapi kalau secara pesan saya adalah 1 tahun atau 2 tahun dalam hal menciptakan barang jasa ini, coba tolong benar-benar diamati dengan dekat ya. Tolong benar-benar diperhatikan dengan dekat. Tolong benar-benar kemudian evaluasinya secara objektif. Apa sekiranya dalam tanda kutip kegagalan selama 1 tahun 2 tahun ini, atau kita batasi, saya hanya akan gagal dalam 1 tahun. 1 tahun pertama saya memberikan ruang dan kesempatan untuk saya melakukan kesalahan misalnya atas barang atau jasa yang saya deliver. Misalnya mungkin ada kualitas produksi yang kurang bagus, atau kemudian layanan customer CS kita yang memang belum oke kepada customer, ya itu area evaluasi kita. Tetapi kita tentu harus meyakini bahwa barang atau jasa yang kita buat ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, mampu menyelesaikan masalah mereka ya. Teman-teman di sini jangan ragu juga atau jangan berkecil hati jika nanti sudah membuat sosial media, kemudian respon sosial media juga dingin ya, anyep gitu, dan kemudian tidak mampu menjadi lead ya. Sekarang bahasanya begitu ya. Kita memiliki basis massa, anggaplah kita memiliki yang namanya followers ya di Instagram ataupun di TikTok dan macam-macam. Seringkali followers itu ya memang sifatnya dia semu ya. Atau kalau kita mengambil rasio-rasionya, misalnya begini. Rata-rata rasio engagement ya, kita itu 1-2% dari jumlah follower kita. Jadi jika kita punya follower 1000, maka mungkin yang akan terlibat dalam engagement kita hanya 1-2%, artinya 10-20 orang. Ya, dari follower 1000 yang akan berinteraksi dengan kita itu hanya sekitar 1-2%. Berarti hanya sekitar 10-20 orang. Mereka mungkin yang akan nanya. Nah, mereka akan nanya itu belum tentu mereka akan membeli. Nah, ini yang kemudian kita butuh pemetaan yang lebih jauh lagi. Berarti kalau saya ingin ada yang satu hari yang nanya 100 orang, berarti tinggal dikalikan 100% kan. Berarti kemudian paling enggak kita membutuhkan 10.000 followers. Nah, 10.000 followers ini gimana cara mendapatkannya? Nah, itu yang juga strategi yang lain dalam hal marketing ataupun sales. Tetapi seringkali yang kemudian saya alami bahwa teman-teman kemudian ya hari ini yang menjadi status menjadi istilahnya menjadi currency, social currency kita kadang followers ya. Tetapi yang kita tahu, yang teman-teman juga tahu bahwa coba tengok deh followersnya Starbucks, followersnya McD, mereka followernya sedikit ya. Tetapi itu tidak masalah buat mereka. Ada brand-brand lain yang memang followersnya misalnya jutaan, banyak sekali. Ya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Nah, brand-brand sekelas McD dan macam-macam itu nggak begitu butuh follower, karena apa? Ada strategi mereka yang lebih real, yang kemudian mereka lebih bagus ketika mereka ketemu orang yang real ya, atau dalam kehidupan nyata, tidak dalam berupa interaksi di online. Nah, seringkali mereka hanya butuh online itu ketika untuk mempublish sesuatu saja, tidak untuk menjadikan online itu area di mana terjadi transaksi atau terjadi penjualan. Nah, banyak hal yang kemudian memang harus kita perhatikan dalam hal kita menyusun sosial media, termasuk juga persiapan mental kita dalam menempuh stage satu ke stage yang lain. Oke, jika ada teman-teman yang hendak bertanya, monggo silakan. Nah, lanjut tadi ya. Kita mau bisnis apa, barang atau jasa? Tentu pertanyaan kita adalah
tadi kira-kira ketika kita memiliki hobi, mungkin nggak dari hobi ini saya bisa jual. Misalnya saya hobi aero modeling ya, mungkin nggak kemudian saya akan jualan barang-barang aero modeling, entah remote controlnya, entah pesawat-pesawatnya ya, akan kita coba di situ. Tetapi yang harus teman-teman ingat, ketika teman-teman mulai bisnis ini berangkat dari hobi, maka bisa jadi nanti jika teman-teman jenuh ya, teman-teman jenuh bekerja, teman-teman nggak memiliki exit mekanisme lagi ya, tidak ada hobi yang kemudian bisa menyegarkan pikiran teman-teman ya. Seringkali kalau berangkat bisnis atau barang atau jasa ini berangkat dari hobi, nanti teman-teman harus siap kehilangan hobi yang menyenangkannya ini, karena hobi yang menyenangkan ini sudah jadi duit. Kalau hobi yang menyenangkan ini sudah jadi duit, kadang secara apa ya, secara jiwa kita ini kadang kita melihatnya jadi aneh gitu, karena kemudian manakala kita jenuh, kita tidak memiliki exit mechanism atau kita nggak memiliki pelarian yang lain. Tetapi itu persoalan lain juga. Nanti mungkin teman-teman ketika dalam tengah perjalanan juga, ketika hobinya tadi sudah bisa jadi cuan, bisa stabil, bisa bertumbuh, teman-teman akan mendapatkan hobi yang lain. Jadi nggak perlu khawatir juga ya soal hobi ini. Nah, ada juga yang kemudian sifatnya tadi yang sudah ada di masyarakat, sesuatu yang sudah ada eksis dan memang benar-benar laris ya, tinggal modelnya adalah amati tiru modifikasi. Nah, ketika model amati tiru modifikasi ini yang kemudian bisa berakselerasi ya, ketika barang teman-teman ini bukan sesuatu yang sifatnya kuliner ya, jadi sesuatu yang kemudian barang atau proses manufacturing ini yang kemudian merupakan objek pajak, sehingga ketika omset teman-teman belum 4,8 miliar, itu adalah kesempatan teman-teman untuk menghajar ya, untuk kemudian menggrab atau mengambil masa dari kompetitor yang lain. Karena apa? Teman-teman memberikan barang atau jasa yang sama kualitasnya, tetapi dengan harga yang 11% jauh lebih murah daripada yang kemudian dilakukan oleh kompetitor. Sebagai contoh begini, di Jogja atau di Jawa Tengah itu sekarang sudah jamak atau sudah banyak toko-toko kelontong yang dikelola atau kemudian dijaga ya oleh orang-orang Madura. Jadi modelnya begini teman-teman, mereka jual kayak Indomaret itu ya, toko kelontong, mereka jual barang-barang sembako ya, ada rokok, ada beras dan lain sebagainya. Kemudian mereka kadang ya dalam tampilannya di depan tokonya itu mereka juga jual pertalite, pertamak gitu ya. Jadi ada dispenser SPBU itu di depannya. Nah, mereka tokonya ini buka 24 jam ya. Ketika jam malam ya, setelah jam 8 malam sampai pagi nanti yang jaga si suami, kalau dari pagi sampai sore atau malam nanti yang jaga istrinya. Jadi satu toko kelontong ini dikelola oleh 2 orang dari Madura. Mereka sudah memiliki bos ya, kita pinggirkan bosnya. Tetapi inti spiritnya atau semangatnya adalah begini, toko kelontong khas Madura ini mampu menjual barang-barangnya lebih murah 11% daripada Indomaret atau Alfamart ya. Kalau Alfamart, Indomaret ini ketika jual sesuatu itu harus dengan PPN 11%. Misalnya tadi ya, misalnya korek ini di toko ala Madura tadi harganya 10.000. Tetapi di Alfamart dan Indomaret ini pasti harganya 10.000 tambah 11%, karena mereka harus memungut PPN. Nah, ketika kemudian harga jualnya teman-teman ini jauh lebih murah, bagaimana kemudian kita menciptakan channeling yang lain ya. Misalnya kita berkaitan dengan barang, ya tentu kalau kita kompetisinya itu kebanyakan di online shop, maka sebaiknya kita juga memiliki website di mana kemudian teman-teman yang mau membeli di online shop ini kemudian ditawari untuk mereka membeli dari websitenya teman-teman dengan harga 11% jauh lebih murah. Nah, ini manakala nanti konteksnya teman-teman belum menjadi PKP atau belum berkewajiban untuk memungut PPN 11%. Nah, basis masa dikumpulkan di websitenya teman-teman ini semua ya. Basis masa dikumpulkan di situ, dibuatkan member, dibuatkan banyak fasilitas di mana kemudian mereka merasakan manfaatnya jika join atau membeli langsung di websitenya teman-teman. Ini mereka akan mendapatkan diskon ataupun voucher, itu yang akan membuat efek tagih ya. Karena apa? Kita ketahui semakin ke sana nanti di online shop itu pertarungannya semakin sengit, semakin banyak pertarungannya. Ya, karena apa, rata-rata di marketplace itu sudah ber-PKP ya, mereka sudah harus memungut PPN 11%. Jadi misalnya ketika ada handphone misalnya iPhone 10 misalnya ya, di marketplace kita temui kompetisinya itu sangat pelik ya. Karena apa? Katakanlah harga dasarnya ini 10 juta, maka ketika ditambah dengan PPN 11% menjadi 11.100.000. Nah,
kisaran harganya pasti murah-murahnya pasti di angka 50.000 75.000, selisih harga yang mana kemudian dilakukan kompetisi di situ ya. Peluangnya teman-teman untuk memenangkan persaingan jauh lebih kecil kemungkinannya. Beda cerita jika teman-teman mulai usaha baru ya, memulai usaha baru, teman-teman belum PKP, teman-teman kemudian membuat website sendiri, ya akumulasi sendiri. Kalau di online shop ya, atau TikTok ataupun Shopee ataupun Tokopedia, kalau kompetitor tadi sudah menjualnya harganya 11.100.000, maka di website teman-teman menjualnya masih bisa 10 juta. Karena apa? Teman-teman tanpa perlu PPN. Nah, ini kan peluang besar ya, peluang besar di mana kemudian teman-teman bisa menggrab market jauh lebih banyak, dibuatkan member dan segala macam seperti yang saya jelasin tadi. Kemudian membuat basis massa, membuat database ya, database mereka namanya siapa, email siapa, yang kemudian data customer di awal ini yang bisa teman-teman manfaatkan nanti untuk iklan atau untuk membujuk nanti jika teman-teman memiliki promo dan lain sebagainya, atau nanti ketika teman sudah menjadi PKP, database konsumen ini yang kemudian bisa dikelola dan diarahkan untuk sifatnya iklan dan lain sebagainya yang lebih tertata dengan iklan yang lebih segmented. Nah, begitu ketika kemudian kita kaitannya dengan barang atau jasa kita yang memang itu satu waktu akan dikenai PPN. Ini adalah area di mana kemudian di stage pertama teman-teman bisa memenangkan persaingan dengan para kompetitor ini. Nah, selanjutnya kita bicara tadi yang mengenai tadi kalau mau bingung mau bikin bisnis atau jasa, berangkat dari hobi. Yang kedua adalah dengan tadi sudah ya, irisan pekerjaan. Misalnya irisan pekerjaan misalnya gini, saya bekerja di bank, maka yang beririsan dengan industri saya adalah tadi misalnya industri soal kita invest saham ataupun apapun ya, atau yang mirip-mirip berkaitan dengan itu adalah bisnis agen asuransi misalnya. Ini juga mirip-mirip ya dengan relasi pekerjaan kita. Atau misalnya kita sehari-hari bekerja sebagai HRD sebuah perusahaan ya. Kita sudah terikat waktu di situ, kita bisa cari pekerjaan atau bisnis yang lain yang bisa kita lakukan di malam hari atau di hari Sabtu Minggu misalnya. Kita juga bisa sebagai coach atau trainer dalam hal SDM, dalam hal HR ya, dalam hal human resource. Segala apapun itu bisa ya, jadi bisnis jasa. Benar-benar dilakukan di luar jam kantor tetapi masih beririsan dengan pekerjaan sehari teman-teman, sehingga teman-teman tidak perlu effort yang banyak. Teman-teman sudah memiliki skill jualan ilmu psikologi ya misalnya, tadi ilmu psikologinya, tahu jualannya bagaimana, tahu marketnya, tahu pricingnya, apa yang konsumen butuhkan, banyak sekali ya. Tadi saya ulangi, tadi berkaitan dengan hobi, yang kedua berkaitan dengan irisan pekerjaan, tadi berkaitan dengan yang sudah jamak di masyarakat, tinggal menggunakan amati, tiru, modifikasi, dan selanjutnya main pricing harga sebelum teman jadi PKP masih murah 11%, seperti halnya tadi toko Madura tadi ya. Yang keempat adalah sesuatu yang memang sudah ada kultur ya, misalnya gini, teman-teman mau sifatnya manufacturing ya, dalam hal ini kemudian bikin resto ya, resto kan prosesnya juga manufacturing ya, karena ada bahan baku utama, bahan baku penolong, dan kemudian ada pemasaknya. Ini adalah proses-proses manufaktur. Nah, tinggal nanti teman pikirkan bahwa kalau sesuatu itu sudah eksis di masyarakat atau sudah menjadi kultur dan teman-teman akan bikin produk atau jasanya, itu akan cenderung lebih bertahan lama. Misalnya teman tidak bikin bisnis makanan soto misalnya, atau bikin gudeg ya, atau bikin masakan Padang ya. Sesuatu gudeg, soto, masakan Padang itu sesuatu yang memang sudah familiar di masyarakat dan sudah ada budayanya. Sehingga teman-teman nggak perlu takut satu hari ini akan anjlok atau satu hari ini akan tidak laku. Selama barangnya berkualitas maka pasti laku. Tidak ada resistensi dari pola pikir masyarakat, tidak ada resistensi juga dari pola konsumsi masyarakat. Nah, tentu kita juga ingat bahwa beberapa waktu ini dulu ada tren yang namanya boba ya, makanan boba, minuman boba dan lain sebagainya. Itu adalah sifatnya tren. Sifatnya tren kenapa? Karena boba dan segala macamnya tadi, yang makanan atau minuman macam-macam aneh-aneh itulah ya di waktu lampau itu, kenapa bisa sekarang tidak laris atau tidak laku, bahkan mungkin produknya tidak ada. Karena apa teman-teman? Karena namanya barang atau jasa itu tidak ada kulturnya di masyarakat kita. Beda cerita misalnya teman-teman tadi misalnya menjual es jeruk atau es teh ya, itu sampai kapanpun itu pasti laku. Karena apa? Karena itu bagian daripada kultur. Atau teman-teman bikin misalnya olahan Indomie ya, Indomie itu sudah enak ya. Jadi bisnis paling gampang itu adalah bisnis yang kemudian menumpang sesuatu yang sudah eksis di masyarakat, misalnya dari sisi budaya atau sesuatu yang memang sudah berkualitas. Misalnya contoh ya, teman-teman mau bisnis makanan ya sudah, sekarang tinggal
teman-teman bikin kombinasi, ada Indomie ya, ada Indomie itu Indomie sudah enak ya, Indomie sudah enak, tinggal teman-teman modifikasi dikit nih menjadi misalnya kita namakan bakmi nyemek ya, bakmi nyemek ya, tetapi dengan bahan baku dan mie dan dari bahan bumbu-bumbu dari Indomie tadi ya. Itu contoh paling gampang menjual barang ya, atau sektor industri kuliner. Tadi makanan. Misalnya dengan minuman ya, minuman di masyarakat kita di pasar itu ada barang-barang yang atau kopi-kopi yang memang sudah enak, misalnya kopi kapal api ya, kopi Torabika. Kemudian ada lagi kopi Nescafe atau kemudian kopi Excelso ya. Barang-barang ini di masyarakat atau di tempat di kita itu sudah teruji dengan bagus secara pabrikan. Tinggal nanti teman-teman bahan-bahan baku ini tinggal di switching, diramu sedikit, ditambahi beberapa garnish ya, garnish misalnya sedikit. Tidak ada masalah itu ketika itu dijual lagi, sehingga kalau kita bicaranya tentang kualitas produk dengan cara mendompleng ya brand-brand yang sudah ada, Indomie lah tadi, Coffee Mix misalnya, atau kemudian kapal api atau kemudian Excelso, itu tinggal diramu untuk menjadi menu baru. Nah, hal seperti itu yang ketika memang rootnya ada di masyarakat kita, sudah menjadi kultur daripada pola konsumsi di masyarakat, tentu barang-barang ini jauh lebih stabil, jauh lebih bagus dalam hal grafik pertumbuhannya. Oke, tadi bicara mengenai amati, tiru, dan modifikasi. Sekarang ada hal yang lain lagi yang kemudian ini bisa menjadi insight ataupun materi teman-teman yang lain, yaitu misalnya saya pengen bisnis sesuatu yang kira-kira marginnya gede. Gampang ya. Marginnya gede, tinggal teman pilih aja nanti. Kalau bisnis kuliner ya, carilah sesuatu yang memang bahan bakunya berasal dari tepung. Bahan baku yang berasal dari tepung ini pasti marginnya tinggi. Atau bahan baku utamanya berasal dari air ya, minuman-minuman itu pasti marginnya tinggi ya. Nah, ini ketika kita bicaranya tentang produk atau jasa kita yang hendak kita deliver ke masyarakat, banyak sekali perspektif dan banyak sekali pilihan-pilihan. Ketika kita mau mengambil bisnis ini, kita ingin menggeluti ini, sangat banyak sekali pilihannya, mulai banyak sekali pendekatannya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang bicara tentang bagaimana revenue stream ini, atau kemudian bagaimana kita jemput bola atas uang konsumen kita. Nah, ini yang kemudian kita pikirkan ya. Yang namanya bisnis itu di dunia ini, itu hanya ada 4 pola. Ya, sebaiknya 4 pola ini kemudian teman-teman kenali, teman-teman pelajari, dan kemudian teman-teman pilih mau model bisnis seperti apa ya. Kelompok yang pertama ada namanya model bisnis one to one ya, satu untuk satu. Nah, model bisnis ini one to one ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang projectnya besar ya, atau bicaranya adalah bisnis project. Bisnis besar ya, bisnis besar dengan modal yang besar, dengan waktu pekerjaan yang besar, atau waktu pekerjaan yang lama dengan modal yang besar. Dan kemudian kita dedicated kepada satu konsumen ya. Ini adalah model bisnisnya one to one. Nah, apa saja yang kategori one to one ini? Misalnya teman-teman bikin sebuah karya ya, bikin sebuah karya. Anggaplah ini sebuah keris ya. Untuk membuat sebuah keris ini, teman mungkin butuh puasa ya, berapa bulan. Butuh menempa atau mencari bahan baku dulu deh, yang paling bagus ditempa dan segala macamnya. Mungkin membuat satu keris ini teman-teman butuh waktu 2 tahun. Tentu saja ketika teman-teman menjual produk keris ini, ya nggak mungkin harganya 1 juta gitu kan. Ketika ini sudah memang teman-teman dikenal sebagai empu ya, misalnya tadi empu keris ya, kenapa membuat keris namanya empu. Kalau sudah empu yang bagus, maka wajar dalam membuat sebuah keris itu butuh waktu misalnya 2 tahun. Karena ada proses dan kemudian ada tambahan kultur dan budaya ini yang harus dimasukkan dalam sebuah kualitas dan estetika sebuah keris. Tetapi jika membuat keris ini dalam waktu 2 tahun ya, kemudian dijual seharga 1 miliar, karena memang ada orang yang memang sanggup membeli keris ini seharga 1 miliar, ya tidak ada masalah. Berarti dalam waktu 2 tahun sekali dia mendapatkan income sebesar 1 miliar ya, untuk biaya hidup selama 2 tahun tentu sudah tercover ya. Tetapi tinggal kembali bahwa model bisnis one to one ini ya, ini biasanya butuh waktu menjualnya lama, kemudian barang khusus, barang dedicated, dan kemudian dengan market yang sangat dedicated, benar-benar market yang sangat spesial, atau bahkan ini pesanan khusus. Ini yang namanya one to one ya. Ada model bisnis lagi yang kedua adalah one to many. Jadi satu untuk banyak ya, one to many.
Apa sih maksudnya one to many? Yaitu membuat satu untuk banyak duplikasi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan model yang namanya sifatnya resep ya, resep. Kayak misalnya tadi kita bicara Indomie ya. Jadi si pembuat peracik bumbu Indomie ini hanya melakukan riset mungkin 5 bulan 1 tahun membuat satu resep saja. Resep itu kemudian dipatenkan, dibakukan, dan kemudian memang sudah teruji enak. Sehingga dari satu proses resep ini dia bisa menjualnya berkali-kali lipat dengan bantuan apa, mesin-mesin yang sudah standar, sehingga mampu menghasilkan tadi bumbu yang sudah standar, tidak geser-geser secara kualitas ramuan ya. Kemudian bahan baku tadi misalnya contoh Indomie, bahan baku tepung, bahan baku gandum yang kemudian sudah stabil juga. Jadi ini prinsip yang namanya resep ya, one to many ini. Banyak di masyarakat kita yang kemudian modelnya one to many. Kalau teman-teman misalnya bikin soto yang enak ya, mungkin teman-teman butuh waktu riset lama, iya. Tetapi jika hasil akhir resepnya teman-teman ini memang paten ya, resepnya memang enak sekali, seperti yang soto, bakmi dan segala macam yang sudah legendaris, ini bisa modelnya adalah one to many tadi. Cukup membuat satu kali resep, ramuan saja, ramuan penguncinya, sudah tinggal kemudian bisa duplikasi di multi user. Nah, yang ketiga ada yang namanya one to many ya. One to many itu berarti banyak untuk satu. Apa model bisnis one to many ini? Model bisnis many to one ini tadi. Model bisnis many to one adalah biasanya berkaitan dengan ini, teman-teman. Prinsip-prinsip kolaborasi. Jadi jika sebuah brand X bekerja sama dengan brand Y, mereka membuat 1000 pieces limited ya. Itu kemudian mereka jual dengan harga tinggi di masyarakat. Contoh misalnya ada brand BMW, mereka kerjasama dengan brand Polygon. Mereka menciptakan sepeda khusus ya, sepeda balap yang mereka jual hanya akan ada 100 pieces di dunia. Yang mana harga per satunya misalnya 1 miliar misalnya. Nah, tentu income-nya pendapatannya hanya 100 miliar, tetapi brand BMW dan brand Polygon ketika menciptakan kolaborasi sepeda yang limited edition ini, hasil value brandnya BMX dan Polygon ini sama-sama terangkat ya, karena menjadi barang yang sangat unik. Bisa jadi juga dengan diikuti dengan tadi serial number ya, sepeda BMW X Polygon nomor 01 menjadi collectible item. Kalau sudah bisa menjadi collectible item, ini nanti yang price secondary-nya akan jauh lebih mahal. Misalnya ini karena collectible item, dulu saya harganya 1 miliar, ini bisa saya jual lagi misalnya 1,5 miliar. Tetapi itu memang keuntungannya di saya ya, tadi saya selaku pembelinya sepeda BMW. Tapi ini adalah prinsip yang kemudian bisa teman-teman pelajari ya, model one to one, one to many, many to one ya. Nah, terakhir adalah many to many. Many to many ini adalah model bisnis yang memang effortnya sangat tricky ya. Sangat tricky itu begini. Contoh misalnya teman-teman sebagai barista yang sangat oke ya. Kemudian teman-teman ini pengennya kemudian manual brewing ya. Teman-teman ingin bikin spesial bener kopi yang dibuat spesial. Jadi dalam satu hari berkaitan dengan waktu dan tenaga yang teman-teman miliki, teman-teman hanya sanggup membuat 20 cangkir untuk 20 orang ya. 20 cangkir kopi spesial buatan teman-teman untuk hanya bisa dinikmati oleh 20 orang. Dan let's say misalnya harga per cangkirnya misalnya 50.000 ya. Secara omset 20 cangkir kalian 50.000 cukup ya, namanya ada revenue-nya 1 juta ya. Ini tidak ada masalah ya, tetapi kita harus sadar diri dengan konsep many to many ini, teman-teman akan hanya bisa jualannya ya kepada 20 orang yang mampir ke kedainya teman-teman. Tetapi kalau tadi bicara di awal tadi ya, masalah mindset bisnis tadi, kita ingin seberapa kaya, kita ingin seberapa lama menjadi kaya, kita ingin seberapa kaya, yang kedua kita ingin seberapa cepat kita menjadi kaya dengan nilai itu, dan yang ketiga kita ingin seberapa lama. Tentu 4 model bisnis ini harus teman-teman kombinasikan ya. Kombinasikan dengan apa? Dengan skala dalam hal sales. Tadi ada one to one, one to many to one, dan many to many. Nah, tinggal nanti dipetakan. Kalau many to many ini biasanya dia hanya bisa jualnya lokal satu tempat ya, karena kemudian waktu dan pikiran teman-teman tadi yang sebagai barista hanya bisa menghasilkan 20 cangkir untuk 20 orang, ya teman-teman harus nongkrong di satu tempat doang, nggak bisa teman-teman jualan nasional ya. Kemudian ada many to one.
Ini sangat memungkinkan juga secara omset dia juga bisa jualannya worldwide atau internasional. Kemudian ada lagi model bisnis tadi, kita kembali ke yang one to many. One to many karena sifatnya dia resep-resep, formula-formula, maka ini yang bisa menjangkau penjualan lebih banyak tempat lagi. Bisa online, bisa offline, bisa kemudian omsetnya omset daerah, omset skala provinsi, omsetnya skala misalnya kepulauan, omsetnya nanti secara nasional atau omsetnya secara internasional. Nah, tempat model ini yang kemudian hendaknya teman-teman jajaki dari awal, ingin bisnis apa, seperti apa, dan dengan akan metode penjualannya akan bagaimana, dengan model distribusi yang seperti apa ya. Tentu keempat hal ini ada plus dan minusnya. Nah, plus dan minusnya ini bukan barang sesuatu yang kemudian tidak bisa dipelajari, ini bisa dipelajari kok. Cuman ini membutuhkan waktu dan pengalaman yang sudah terlatih ya, sehingga teman-teman nanti akan jauh lebih bijak dalam hal memilih 4 model bisnis ini. Nah, nanti di tanggal 11 Juli nanti akan saya kupas bagaimana 4 model bisnis ini kemudian dirangkai dengan 9 kanvas tadi yang ada di bisnis model kanvas tadi, ada terdiri dari 9 kanvas ya. Macam-macam tadi sudah saya sebutkan. Nah, model bisnis ya, one to many, revenue model tadi, one to many, one to one, many to one, many to many tadi diramu dengan model bisnis 9 blok kanvas. Kemudian diramu lagi dengan pemilihan bentuk usaha yang tepat atau bentuk badan hukum yang tepat, dan kemudian diramu dengan mekanisme perpajakan ya, yang kemudian bersimbiosis menjadi sebuah strategi. Ini yang akan menghasilkan sebuah roadmap bisnis buat teman-teman nanti, dari mendirikan di awal, kemudian strategi pengembangannya, bahkan nanti mungkin strategi exitnya akan seperti apa. Misalnya teman-teman memiliki mindset, enggak, saya nanti di atas umur 50 tahun, saya ingin pensiun, saya ingin menikmati hasilkan saja. Oh, berarti nanti ketika bikin bisnis ini untuk sesuatu yang dijual. Jadi exit mekanismenya seperti itu. Nah, ini yang kemudian akan mempengaruhi seluruh energi kita yang akan kita curahkan ya di sehari-hari dalam hal kita membangun bisnis ini. Karena apa? Bahwa yang pasti kita ini sesama manusia ini hanya memiliki waktu satu hari cuma 24 jam. Kemudian ada pilihan di masyarakat ya, karena waktu kita hanya sama semua dengan orang lain, sama-sama hanya memiliki waktu 24 jam. Tinggal kita pilih model bisnis yang seperti apa yang ingin teman-teman jalankan sesuai dengan misi di awal tadi. Misi di awal tadi apa? Ingin seberapa kaya, ingin seberapa cepat menjadi kaya, dan ingin seberapa lama menjadi kaya. Nah, ini adalah area kendaraan untuk mencapai ini ya. Mau model bisnisnya one to many, many to one, atau many to many. Ini adalah pilihan. Tinggal ini nanti difixkan dengan bisnis model kanvas tadi yang kemudian apa? Ini akan menjadi roadmap atau akan menjadi arah dan tujuan nanti teman-teman dalam hal berbisnis di kemudian hari, sehingga bisa jadi nanti efeknya teman-teman tidak akan merasa kelelahan. Dengan adanya roadmap bisnis, tentu teman-teman akan tahu mengatur energinya, mengatur waktunya, mengatur target-targetnya akan jauh lebih manusiawi. Karena apa? Disesuaikan dengan kondisi dan keadaan teman-teman semua. Jadi dalam hal mencapai misi tadi, tidak sebuah misi yang mimpi ya. Misalnya dalam 10 tahun saya ingin memiliki aset saya 100 miliar. Nah, kemudian pertanyaan, selama 10 tahun itu kamu mau ngapain saja? Strategimu seperti apa? Nah, kalau nggak memiliki jawaban ya itu adalah mimpi di siang bolong ya. Jadi sebaiknya pun juga kita memiliki rencana pun juga achievable, sesuatu yang memang bisa tercapai. Kalau memang sesuatu yang tidak bisa tercapai, itu juga harus ada alasannya kenapa tidak tercapai. Misalnya untuk mencapai itu saya butuh rekanan di luar negeri, oh itu berarti step yang lain. Tetapi ada hal yang kemudian bisa terukur kok di hari-hari ini, atau ketika teman-teman sudah bisa berbisnis, revenue sudah bagus, memilih bentuk usahanya udah bener, udah cakep gitu ya, tinggal kemudian nanti teman-teman akan berpikir di hal yang lain, yaitu tentang namanya, istilah trennya itu adalah scale up. Nah, bicara mengenai scale up, ini adalah hal yang kemudian tidak mudah juga teman-teman. Jadi kalau mau scale up itu, pertanyaan paling dasar adalah scale up itu apa? Scale up itu ngapain? Ya, scale up itu membutuhkan pengorbanan ekonomi seperti apa? Scale up itu akan formatnya seperti apa? Mampu nggak dia menciptakan proses-proses perlindungan data secara perdata teman-teman? Ya, mampu nggak model-model scale up ini bisa membuat teman-teman ini, misalnya ya,
ketika melakukan scale up ini berkaitan dengan apa? Misalnya paten ya. Kita memiliki paten itu ada beberapa macam ya. Kita memiliki paten merek ya, kemudian kita tahu ada paten industri dan paten yang lain ya. Nah, misalnya paten merek, ketika teman-teman join dengan orang lain, merek ini nanti akan tetap teman-teman tetap miliki sendiri atau nanti ini akan masuk ke PT. Nah, itu ada strategi yang lain juga dalam kita mencari investor. Investor ini nanti akan kita kasih saham biasa atau saham preferen, karena saham biasa dan saham preferen itu akan melahirkan kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda juga. Nah, itu masih agak panjang ya perjalanannya teman-teman, tapi seenggaknya ya kaidah-kaidah dalam hal kita membuat bisnis, kita memplanning dari awal. Tentu dengan planning ini kita juga tentu memiliki beberapa tujuan-tujuan. Tadi misalnya tadi tujuannya menghemat pajak. Tadi tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan di awal ketika teman-teman omsetnya nanti belum tembus 4,8 dan lain sebagainya. Jadi seringkali ya hal yang kemudian tidak dipikirkan oleh para pengusaha itu adalah bagaimana menumbuhkan, bagaimana mengembangkan, dan bagaimana mengakhiri kalau memang harus diakhiri, dan caranya bagaimana. Apakah menjual saham ataukah menjual seluruh bisnisnya. Nah, tentu kita akan bahas dan kupas ini secara lebih detail di acara di minggu depan tanggal 11 Juli itu live Gmeet, dan itu gratis buat teman-teman. Silahkan teman-teman yang mau join ikuti postingan sebelum ini ya tentang bisnis model kanvas. Mari kita jumpa minggu depan di tanggal 11 Juli dengan pembahasan yang jauh lebih kompleks, dengan hal yang mungkin teman-teman yang sedang ingin belajar bisnis, sedang ingin belajar usaha, tentu agar ini bisa menjadi pertimbangan ya ke depan agar teman-teman tidak asal bikin bisnis dan kemudian ditinggal ya. Karena apa? Kalau kita melihat data, kita lihat penelitian, kita baca-baca di internet, kebanyakan ya atau rata-rata 80% bisnis itu tumbang. Karena apa? Ya karena sejatinya mereka tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Mereka nggak tahu roadmap-nya ini nanti kemana. Mereka bisa jadi latah atau mereka bisa jadi memang bikin barang atau jasa atau produk itu tadi hanya memang kategorinya musiman. Dan juga misalnya barang atau jasa tadi memang sesuatu yang tidak ada kultur di masyarakat kita, sehingga apa? Kalau tidak ada bagian daripada kultur, maka kita harus siap-siap bahwa bisnis itu pasti akan tumbang di tengah jalan. Karena hanya musiman, 2 tahun 3 tahun dan kemudian akan hilang dan berganti yang baru lagi. Nah, ini semua adalah kembali kepada pilihan teman-teman semua ya dalam hal memulai bisnis, menjalankan bisnis dan mengembangkan bisnis. Tentu di sini di Adiatma kami di Adiatma akan membantu dan menemani teman-teman semua dalam hal memulai bisnis maupun mengembangkannya. Di Adiatma juga saat ini sedang developing yaitu pembukuan yang sangat sederhana, mudah dan murah, dan kemudian memang siap untuk diaudit oleh siapapun ya. Jadi kita tidak mengembangkan software, kita tidak mengembangkan aplikasi, tetapi kita sedang merancang sebuah sistem yang sangat sederhana yang itu bisa untuk mengukur kinerja bisnis teman-teman ya, mengukur kinerja bisnis maupun kinerja organisasi atau pertumbuhan perusahaan. Nah, namanya adalah pembukuan handi ya. Ini saya sebutkan dulu, namanya adalah pembukuan handi. Nah, nanti tinggal kita kolaborasi nih di Adiatma, nanti ada fitur ya, ada tadi kalau teman butuh pendampingan secara akuntansi, teman bisa di sini di Adiatma, teman butuh pendampingan untuk merapikan bisnis plan-nya dan strateginya secara legal ataupun secara pajak, bagaimana membuat strategi legal ini bisa berjalan, bagaimana kemudian memungkinkan enggak dengan proses pencapaian penghematan pajak ini seiring dengan memang rencana perusahaan apa enggak, dan banyak faktor-faktor yang kemudian sebaiknya teman-teman pertimbangkan dalam hal mengembangkan bisnis tadi. Karena sekali lagi output daripada sebuah bisnis adalah hanya 2, aman dan untung ya. Kalau bisnis tidak aman ya buat apa? Kalau bisnis hanya aman saja buat apa? Nah, inilah pentingnya bisnis itu harus aman dan untung. Untung itu berkaitan dengan akuntansi, bagaimana akuntansi ini mengukur apakah teman-teman benar-benar laba atau benar-benar rugi. Nah, aman itu berkaitan dengan urusan perdata, urusan pidana, bahkan dalam hal ini adalah pidana pajak. Jadi bisnis itu tidak hanya asal jalan teman-teman, bisnis ini tidak hanya asal berkembang. Ada banyak kaidah yang memang harus teman pikirkan, tetapi bahwa ketika teman-teman nanti paham prinsip dasarnya, yang namanya berkembang sebesar apapun itu bisa kok ternyata.
Asal teman-teman tahu rambu-rambunya, tahu bagaimana caranya memanfaatkan kendaraan yang untuk mencapai tujuan teman-teman. Ya, tadi untuk mencapai tujuan teman-teman tadi jelas ya. Ada pilihannya mau badan usaha atau badan hukum ya. Kalau badan usaha ada namanya CV. CV itu plus minusnya apa? Ada namanya badan hukum. Badan hukum itu ada PT biasa, PT perorangan, kemudian ada PT biasa dan ada PT perorangan ya. Itu untuk badan hukum. Untuk mencapai itu paling cocok yang apa ya? Itu beberapa hal yang memang harus kita ramu, yang harus kemudian kita cocokkan dengan model bisnis teman-teman ya. Misalnya model bisnisnya teman-teman ini nggak cocok kalau pakai CV, ya kenapa dipaksain? Kemudian ternyata model bisnis teman-teman ini cukup kok untuk mencapai titik tertentu, cukup kalau pakai PT perorangan. Nah, atau pertanyaan lain, model bisnis yang teman-teman miliki ini cocoknya itu memang hanya untuk PT biasa. Nanti di skala tertentu kita akan nyari investor. Nah, misalnya dengan strategi yang begitu, itu yang baru namanya teman-teman dikatakan paham tentang bagaimana landscape dan roadmap bisnis yang hendak teman-teman jalankan. Nah, kurang lebih begitu teman-teman, sudah 1 jam kita bicara, kita diskusi ya. Nanti kita ketemu di tanggal 11 Juli ya, minggu depan. Untuk teman yang ingin bergabung di bisnis modal kanvas, nanti teman-teman bisa cek di postingan sebelumnya atau nanti saya buat postingan setelah ini tentang bagaimana teman-teman nanti bisa bergabung di bisnis kanvas model sebagai sebuah roadmap bisnis teman-teman nanti. Jadi bisnis model kanvas digabung dengan strategi pemilihan badan usaha yang cocok, dan kemudian aspek pajak ini yang harus kita manfaatkan di fase awal berbisnis ya. Sebelum omsetnya tembus 4,8 miliar satu tahun, teman-teman memiliki ruang gerak yang sangat luar biasa untuk mengakuisisi kompetitor ya, mengakuisisi konsumen dari kompetitornya teman-teman semua. Tinggal nanti teman berstrategi bagaimana pelanggan-pelanggan yang sudah setia di fase awal ini yang kemudian dia akan menjadi tulang punggung revenue dari teman-teman semua di kemudian hari. Sekian dulu teman-teman, kita jumpa di kesempatan lain, kita jumpa lagi minggu depan di acara Bisnis Modal Kanvas. Sekian, salam sehat, salam semuanya, terima kasih.